Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat belajar? Masih. Oke, bisa salah satu memimpin doa. Perhatian, tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum memulai, Ibu absen dulu ya. Ya. Azaka. Bagus. Syahira. Bani Sultan. Farah. Firza. Razi Ali. Ilham. Iqbal. Isa. Bagi teman-teman kalian yang sakit, semoga untuk pertemuan berikutnya bisa mengikuti pelajaran informatika ya. Pelajaran pada kali ini adalah algoritma dan pemrograman dengan pendekatan CLP ya teman-teman ya. Algoritma pemrograman adalah langkah atau instruksi sistematis yang dipergunakan dalam perhitungan atau pemecahan masalah. Jadi harus ada masalah dulu sebelum memilih program, kita bikin algoritmanya ya dalam aktivitas pemrograman. Algoritma digunakan untuk membuat dan mengembangkan program menggunakan alur logika tertentu. Orang yang menulis program disebut apa, teman-teman? Programmer. Fungsi kocak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu kocak ya. Fungsi utama kocak adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari kocak adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nih, simbol-simbol kocak untuk pertemuan kemarin sudah kita bahas, dan yang sering keluar itu yang pertama adalah flow. Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol satu dengan simbol lainnya. Lalu yang paling utama adalah apa? Terminator. Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Lalu yang kotak atau persegi itu proses. Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan di dalam komputer. Terus yang seperti diamond itu decision dan input output. Ini yang tadi ya, simbol atau notasi dasar kocak. Selanjutnya, karena ini tadi pendekatan yang berbasis CLI atau menggabungkan antara teknologi dan budaya. Sekarang kita simak bareng-bareng ya.
simbol. Sebagai simbol apa? Merak sebagai simbol SMA Negeri 7 Surakarta melambangkan kekuatan, keindahan, dan daya tarik. Posturnya yang gagah mencerminkan semangat juang, menghadapi tantangan. Warna bulunya yang melambangkan keindahan, seni, budaya, dan prestasi. Merak juga menjadi simbol daya tarik sekolah yang mendorong semangat belajar, kreativitas, dan kecerdasan siswa. Maka dari simbol Merak tersebut diinginkan untuk bisa kalian ambil ya dari kayak prestasi, kayak Snoopy gudangnya prestasi, terus mencerminkan kekuatan bahwa diinginkan tadi di SMA Negeri Surakarta itu mempunyai kekuatan, keindahan, dan daya tarik ya, seperti yang daya tarik yang tadi apa, sekolah artis ya teman-teman ya. Selanjutnya kita gabungkan antara tadi budaya ke teknologi yang kita lagi pelajari apa tadi, flowchart ya, flowchart. Jadi kalian bisa praktek masuk ke Draw.io, New Tab, masuk ke browser kalian masing-masing, lalu buka Draw.io, klik start, atau mungkin langsung pilih New Tab, New File. Setelah klik piranti atau device, baik, udah buka Draw.io kalian masing-masing. Nah, di sini ada tugas kelompok. Kalian berkelompok. Siswa menyusun flowchart sederhana berdasarkan narasi langkah menjadi siswa yang mencerminkan Merak, simbol SMA Negeri 7 Surakarta ya teman-teman ya. Bisa kalian mulai buat. Cara langkahnya Ibu penuhin caranya. Yang pertama itu nanti kalian pilih, scroll ke bawah, pilih diagram alir atau flowchart. Jadi nanti simbolnya ada di diagram alir atau flowchart ya. Di sini ada terminator, ada terminator, ada decision, ada proses. Sudah ketemu? Misalnya di sini ada terminator, bisa kalian klik. Kalau pengen gampangnya di sini ada panah ya, ada panah bayar. Itu bisa kalian klik dulu panahnya, klik. Terus bawahnya kalian pilih proses, misalnya bawahnya proses. Nanti otomatis. Bisa ini proses, diklik ada panah bayarnya biru ini, diklik. Pilih lagi proses ya, proses. Seperti itu. Nanti kalian bikin tugas kelompok ini seperti ini. Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Oke, bisa dimulai membuat ya teman-teman ya. Ya, siap.
kelompok yang mau maju ke depan bisa silakan maju ke depan. Oke, siap. Ayo Mbak Michelle dan Mbak siapa? Tidak, Mbak Michelle. Mampu apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Miss Mira Bajibari. Di depan sini, saya dan Celisa akan mempresentasikan tentang algoritma. Selanjutnya bisa belajar juga. Jadi yang pertama mulai dari determinator bisa memulai depan sekolah. Selanjutnya melanjutkan proses yang pertama yaitu penerapan dulu dan depan. Selanjutnya lanjut dengan proses kedua itu disebut dari pembentukan. Itu tergantung budaya dan KPR. Selanjutnya kami sampaikan juga ada kekurangan dari presentasi yang kami sampaikan. Mohon dimaafkan. Oke, kalau udah ada teman-teman yang presentasi, silakan beri aplaus untuk teman kalian. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang algoritma pemrograman flowchart dengan pendekatan CRT. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini, bisa angkat tangan. Oke Mas Surya, apa Mas kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu melalui pembelajaran flowchart berbasis simbol merah, siswa tidak hanya memahami urutan logis dalam algoritma, tetapi juga menganalisis nilai-nilai merah semacam Surakarta seperti kekuatan, keindahan, dan daya tarik. Ya, jadi benar yang dikatakan Mas Surya tadi ya teman-teman. Jadi dengan pendekatan CRT ini kita bisa menggabungkan antara teknologi atau flowchart algoritma pemrograman dengan budaya ya, dengan simbol merak yang ada di SMA Negeri 7 Surakarta. Oke, untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Ya, nggak ada pertanyaan, bisa salah satu memimpin doa untuk selesai. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai.